Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan ngaji bareng kita tentang kisah Musa alaihissalam yang merupakan panduan buat kita. Sekali lagi ingat kenapa ada rahasia di balik nama Nabi Musa itu disebut ratusan kali, paling banyak di dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa ini kalau kita hendak menuju Allah, yaitu bersuluk, ya, kita ingin taubat, maka ada rambu-rambu dalam perjalanan, dalam arti ada panduan, kita akan mengalami apa saja. Nah, keseluruhan kisah Musa alaihissalam itu adalah simbol bagi kita, orang-orang yang jiwa-jiwa yang turun sekian abad kemudian, dan nanti buat anak cucu kita. Itu indahnya kisah simbolisme, ya, dia bisa melewati sekian banyak adaban, sekian banyak perbedaan zaman, dan akan tetap aktual gitu, karena simbolisme itu akan berlaku di semua masa. Baik, kita tundukkan hati sejenak dulu, memohon kepada Allah Ta'ala, sang sumber ilmu, dengan humble, ya, dengan berendah hati, memohon agar kita diajari, memohon agar ilmu itu menjadi cahaya di hati, yang dengan itu amal kita jadi berubah, yang dengan itu akhlak kita menjadi berubah, kesabaran kita menjadi lebih baik, tawakal kita menjadi lebih kuat, gitu ya, ridho kita menjadi lebih lurus, gitu, lebih kokoh, gitu, dan kita bisa menangkap hikmah karena Allah ajari di balik setiap takdir kehidupan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa dalam tahapan tertentu Musa kemudian berubah nih kehidupannya 180 derajat melalui sebuah kecelakaan dalam tanda kutip. Ya, beliau tuh melihat ada dua orang berkelahi, satu orang Bani Israel, which is kaumnya, karena Musa growing up dia tahu bahwa dia adalah Bani Israel, kan ibunya ikut nyusuin, ya, ada Asia di situ, gitu. Dia tahu dia bukan orang Mesir, gitu. Dia tahu sejarahnya bahwa dia ditemukan di sungai, anak sungai yang kemudian mengalir ke dalam istana raja, gitu. Nah, ketika melerai sebuah pertikaian, kecelakaan terjadi, beliau memukul orang Mesir yang terjatuh, dia kemudian mati langsung, gitu. Nah, ini membawa sebuah kegemparan. Dalam hidup pasti ada turning point, sahabat-sahabat kita. Apalagi kalau udah 40 ke atas, itu turning point-nya udah kelihatan lah. Ketika kita dalam hidup tiba-tiba gitu ya dibuat bangkrut, tiba-tiba yang tadinya rumah tangga happy, tiba-tiba dibuat ada gejolak, tiba-tiba dibuat kehadiran orang ketiga, tiba-tiba sedemikian rupa dibuat berpisah, bercerai, tiba-tiba macam-macam. In my case, tiba-tiba saya ke Belanda. Orang bilang, enak. Buat yang ngejalanin, it's not always walk in the park, gitu. Ya, karena kita bicara tentang, kita kan kesini bukan turis, ya. Jadi kita menikah, dan dalam pernikahan itu yang tidak mudah. Yang namanya juga separuh agama, ya. When honeymoon is over, then the reality kicks in, gitu. Nah, jadi ada turning point pasti dalam kehidupan. Coba kalau sahabat-sahabat membuat diary atau timeline, ya, dari sendiri, pasti itu ada. Ada yang multiple, ada yang besar, ada yang scattered, tapi itu turning point yang membuat kita mikir gitu tentang kehidupan. Dalam kasus saya, misalkan pertama kali turning point itu ketika papa saya meninggal. Itu gitu. Itu kayak kena tsunami gitu di dalam diri, karena meninggalnya tuh mendadak, ya. Di depan saya tiba-tiba jatuh, kena stroke, kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa gitu. Ternyata ada perdarahan di otak. Wah, itu heboh, dibawa lari sana sini. Uang sudah habis ratusan juta mungkin, ya. Terus sebulan kemudian beliau wafat. Jadi cepat sekali gitu. Itu yang saya lagi asik-asiknya mendaki karir tuh, ya. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, gitu. Berubah semualah dengan kematian tuh orang.
Nah, ada orang yang kemudian diingatkan turning point-nya adalah lewat kesehatan dirinya, dibuat sakit. Ada yang kemudian lewat anaknya yang dibuat sakit, atau ibunya yang dibuat sakit. Apapun itu, turning point itu simbol dalam Al-Quran adalah sebuah pelubangan perahu. Kalau sahabat-sahabat lihat surat Al-Kahfi, nanti ya Musa ketika sudah agak tua itu akan mencari Khidir dan kemudian diajarkan tentang 3 hal. Nah, ada tuh episode tentang melubangi perahu. Itu aneh tuh. Lagi naik perahu, dilubangi sama Khidir. Sampai rusak. Akhirnya tidak jadi mundur lagi karena bocor kan. Dan Musa kan bertanya, kenapa kok dirusak perahunya? Nah, ini kisah ada dalam Al-Quran, sahabat-sahabat. Nggak mungkin hanya sekedar kisah belaka, betul nggak? Karena Quran adalah kitab panduan kita dalam kehidupan. So, apa makna perahu yang dilubangi? Nah, itu adalah musibah dalam kehidupan. Hari ini, detailnya adalah musibah adalah suatu keniscayaan hidup. Ini sesuatu yang breakthrough sebenarnya. Tapi sebenarnya ini dalam Al-Quran. Kita baca ada di berbagai ayat. But I never realized this before. Saya pengennya tuh hidup tuh yang enak-enak ya, comfort zone gitu, dan kaget gitu kalau ada musibah tuh kayaknya tuh kita diazab gitu, sesuatu yang berhubungan dengan dosa selalu. Tapi tidak selalu begitu. Musibah adalah sebuah rahmat Allah Taala secara in general. Gitu. Sebuah bencana bisa bencana alam, kapalnya jatuh atau kesulitan dalam kehidupan. Dengan pandemi ini misalkan banyak yang gulung tikar usaha. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya itu adalah suatu hal yang niscaya dan merupakan mekanisme turunnya rahmat Allah Ta'ala. Kita lihat ayatnya satu persatu, diantaranya surat Ali Imran ayat 186. Kalimatnya jelas. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan jiwamu, dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang persekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Tuh, di harta diuji, jiwa diuji, hati udah sakit. Ujungnya, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan atau azmiyah umur. Jadi kalau kita lihat sequence-nya, urutannya, kesabaran dan ketakwaan itu adalah sebuah anugerah besar. Saum juga. Ini kan ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Coba lihat harga yang harus kita bayar untuk takwa, harus menahan lapar, menahan haus, menahan ini itu juga, menahan marah, ya kan? Nanti diajarin kata Rasulullah kalau lagi ada orang nyolot sama kita, ya, nyot gitu, jangan balas, bilang aku lagi puasa, udah let go. Yang biasanya kita balas langsung gitu. Kalau lagi puasa ingat, udah, pokoknya terima. Aku puasa. Itu harus begitu. Ujungnya bersabar dan bertakwa. Jadi sabar dan takwa itu tidak akan mungkin muncul hukumnya kalau kehidupan kita tenang-tenang saja. Sabar akan apa? Dan takwa akan apa? Tidak ada. Jadi ketika Allah ingin menurunkan sebuah rahmat, sebuah anugerah, sabar dan takwa, diproseslah kehidupan itu. Ingat minggu lalu kita tanya, coba ijab qabul sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku serahkan kehidupanku sepenuhnya, tolong kendalikan. Dan perhatikan selama 1 minggu. Saya pengen tahu nanti pas sharing session, apakah ada gerak-gerak yang luar biasa, maksudnya di luar dari hal yang keseharian. Bagaimana cara Allah menggerakkan semesta kita? Kita lihat lagi berikut ayat lain ya, bahwa menunjukkan bahwa kehausan, kepayahan, kelaparan itu adalah suatu hal yang niscaya. Di dalam surat At-Taubah ayat 120 dikatakan ada orang-orang yang tidak turut menyertai Rasulullah berperang. Itu perang zaman dulu sama sekarang berbeda gitu ya. Tapi dia tidak membela agamanya. Kenapa? Karena hidupnya enak-enak aja. Mereka tidak ditimpa oleh kehausan. Kehausan itu tidak selalu dalam bentuk air ya. Semua terpenuhi keinginannya gitu, gampang aja, tidak ada kepayahan, tidak ada kelaparan. Ketika kehidupan semua lancar-lancar saja, orang cenderung lupa
orang cenderung lalai. Dan kelalaian itu yang berbahaya. Kadang Allah melihat, kamu kok begini ya, gitu. Kamu kok lalai ya, kamu kok nempel banget sama suami, gitu. Dipotong di situ. Saya jadi ingat waktu ketemu teh neneknya Agim itu, setelah berbulan-bulan heboh tuh masalah poligami. Tapi luar biasa ini. Seorang muslimah yang luar biasa ya teh ini. Nggak sengaja tuh dulu, jadi ke DT, ada butik gitu ya, anaknya jualan baju kan kan rumah sama masjidnya tuh deketan. Iseng gitu, ada kan ini, oh lagi ada kebetulan, oh boleh ketemu nggak? Dan sangat gampang, nggak pakai protokoler ini itu diterima langsung ke dalam rumahnya. Terus saya memberanikan diri, teteh ini yang lagi heboh ini, bagaimana menurut teteh ya, orang mencibir AA masalah poligami, terus ini malah membela loh di situ. Pada saat itu saya bertemu, jadi dia malah berkontemplasi terhadap dirinya sendiri, ya mungkin teteh terlalu sama AA gitu. Jadi itu sebagai sebuah proses penyapihan dari Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Kita lihat ayat lain, sahabat-sahabat. Surat Al-An'am 42. Ya, jadi ini rambu-rambu, ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan, nanti tuh ya. Jadi kita jangan kaget begitu nanti dapat kesulitan, kesempitan, musibah. Ingatlah ini, oh iya, ini niscaya nih, alhamdulillah. Maka kita menghadapkan wajah kepada yang mengirimkan itu semua. Karena dia mengirim for a purpose. Beneran, dia mengirim dengan suatu tujuan yang mulia. Nih, lihat ya. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan sebuah bencana. Jadi ada albasa, ad-dharra, kesempitan, agar mereka memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Orang yang sudah meminum asam garam dalam kehidupan itu cenderung humble. Orang yang mulai dari awal gitu, tahu menapaki karir misalkan dari nol banget gitu ya, itu cenderung rendah hati. Manusia itu kalau tidak ditimpakan bencana dan kesempitan, hidupnya enak-enak terus, dia cenderung sombong. Cenderung takabur, ujub. Kadang bencana dan kesempitan itu diturunkan agar kita merunduk. Agar kita tidak petentengan, tidak terlalu bangga-banggaan. Kenapa kok begitu? Karena kita akan menghadap Allah Ta'ala. Di suatu masa yang panjang kita harus melewati barzakh dulu, harus melewati mahsyar. Ya. Kalau kita tidak punya kualitas sabar, tawakal, tawadu, repot. Maka Allah Ta'ala kemudian memproses seseorang hamba itu. Diproses dengan kehidupan dirinya. Tidak jauh-jauh. Jadi ada hubungan antara semesta di antara kita. Ada kesatuan dengan raga kita dan jiwa kita. Ingat bahwa kadang-kadang yang memancing kesialan dalam hidup kita, kesempitan atau kesulitan, itu hijab di dalam hati. Karena Allah itu pada intinya, pada dasarnya dia ingin memberi. Tapi ketika dia lihat, kalau orang ini diberi, hatinya belum siap, tidak tepat dalam menghadap, itu pemberian akan digunakan nggak pada tempatnya. Akalnya belum muncul. Sama seperti kita tidak memberi anak usia 5 tahun uang 1 juta nih nak, silakan jajan. Wah, beli loli banyak gitu. Ya, karena akalnya adalah pada saat itu loli gitu. Tapi untuk anak usia 12 tahun udah beda, dia udah pengennya PS misalkan. Tapi tetap aja dulu dunianya anak gitu. Padahal dalam hidup ada hal-hal yang lebih berharga dari itu. Nah sama, ketika Allah melihat nih seseorang belum siap ini akalnya, kalau saya kasih, wah repot. Maka rezeki itu ditunda diberinya. Nah kalau lihat begitu, sebenarnya yang menghalangi rezeki kita sendiri, kondisinya belum siap. Wadah kita belum siap. Bagaimana cara membentuk wadah? Ya dengan kehidupan yang ada. Responnya harus pas.
dengan menerima keadaan hari ini, dengan bersabar dengan apa yang ada, itu aja. Tangga menuju Allah adalah di bumi yang kita pijak di hari ini. Jika kemudian kita merespon setiap hal, jadi ada diri kita dan semesta kita yang Allah hadirkan, ada faktor anak, sepupu mungkin, mertua, macam-macam ya. Nah, ini harus adil. Bahkan kalau kita di rumah, kita punya tanaman, itu harus diurus. Karena itu Allah hadirkan dalam semesta kita. Kita punya baju-baju di dalam rakit, baju yang udah lama nggak, ya kita harus sortir tuh. Karena mungkin kita sebenarnya tidak perlu baju ratusan atau sepatu puluhan, misalkan. Berat kan hisabnya. Nah, suatu saat sortirlah itu. Mungkin bisa di-share sama yang lain. Hal-hal seperti itu. Jadi dalam semua aspek semesta kita, baik secara fisik maupun secara hal yang mental, kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang Allah hadirkan dan harus bertafakur apa respon saya yang terbaik menghadapi ini. Should I keep this belongings atau saya sedekahkan dan lain sebagainya. Nah, itu enak tuh, itu asik. Ada dialog, ada sebuah zikir di dalam setiap hal yang dia hadirkan. Jika itu sudah terjadi, nanti dia akan, seorang insan itu dia antara raga sama jiwanya menyatu. Ya, kebanyakan manusia hari ini raga jiwanya terpecah. Jiwa itu inginnya selalu menuju Allah. Raga dia ditarik oleh syahwat dan hawa nafsu. Makanya di dalam bulan Ramadan ini raga disuruh dikekang. Nah, itu asiknya. Makanya ganjarannya bisa takwa. Takwa itu diajari, jiwanya jadi tambah pinter. Nah, jika seseorang sudah demikian manunggal, keinginannya satu, hanya menuju Allah Ta'ala, dia sudah akan menjadi ruh bagi alamnya sendiri. Itu yang kemudian dikatakan dalam hadis, kalau orang seperti itu meninggal, langit, bumi, gunung-gunung, ikan-ikan di lautan menangisi orang itu. Kita sudah dengar hadis ini kayaknya sering ya. Dulu tuh saya dengar, ya gitu nangis. Kok bisa gitu ya? Tapi itu hadisnya jelas itu. Tapi dengan konsep ini kita kemudian mengetahui bahwa keberadaan kita seharusnya betul-betul ini adalah fungsi rahmatan lil alamin, tidak hanya berfungsi untuk keluarga kita tapi juga untuk semesta ya. Sampai ikan-ikan, langit-langit, gunung, bumi, semuanya ikut menjadi belajar tentang kehadiran orang yang demikian berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu luar biasanya manusia, di mana alam semesta bisa ikut berzikir ketika dia sudah berzikir dengan zikir yang sesempurna mungkin. Itu. Makanya kata Allah, zikrun katsiro, berzikir banyak-banyak. Semakin kita banyak-banyak zikir, semakin kita banyak. Zikir itu tidak semata-mata tasbih subhanallah subhanallah gitu ya, tapi banyak hal. Zikir bisa sambil di dalam Hindu tuh ada yoga dharma, yoga itu macam-macam. Itu pada hakikatnya sebuah keterkaitan gitu. Ketika kita bekerja, kita sedang berzikir ketika hati kita terpaut sama Allah Ta'ala. Kita perempuan, ibu-ibu lagi haid, walaupun tidak sholat tapi zikir jalan terus gitu. Jadi zikir itu hal sesuatu yang bisa mengubah semesta kita. Dan jika itu terus terasah, kita akan bisa menjadi cahaya bagi lingkungan kita masing-masing, diri sendiri dan juga sekitar kita. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, kita memang suka takut ya dengan mendengar kata musibah. Aduh, aku nanti di musibah. Ya memang, kata Rumi, hardship may dishearten at first. Di awal waktu kesulitan atau musibah, ujian itu memang akan membuat hati kita, aduh gitu ya, lemah, hati kita sedih gitu. Tapi kan kita juga belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Roda terus berputar. Tidak selamanya sulit. Kadang luang. Tidak selamanya sakit. Kadang juga ada kesembuhan. Ya, tidak selamanya sempit. Kadang ada kelapangan. Nah, all despair is followed by hope. Jadi di dalam setiap kesempitan itu selalu ada asa, ada harapan. Ingat bahwa
semua kegelapan akan diikuti dengan hadirnya cahaya. Seperti malam, dia tidak akan terus malam. Matahari akan terbit di pagi hari. Tapi memang kalau misalkan kita lagi periode malam, jangan buru-buru pengen siang. Nah, ini yang menarik. Kalau kita tahu jam, tahu waktu, masih jam 2 pagi gitu ya, kan nggak mungkin kita, pokoknya matahari sekarang juga. Nah, ini rahasia-rahasia di balik alam semesta. Kita membaca alam semesta yang demikian tunduk, sahabat-sahabat. Alam semesta ini dibuat indah, kenapa? Karena mereka berserah diri. Tapi manusia, ya dalam kitab Nabi Idris dikatakan, tapi manusia katanya sulit sekali berserah diri. Nah, oleh karenanya Allah bimbing dengan setiap treatment Allah Ta'ala melalui kesulitan dalam hidup. Itu cara kita jadi tunduk. Coba kita buka ini ya, karena kita akan berakhir lebih cepat hari ini. Ada Teh Nui di sini, kemarin katanya mau share pengalaman Teh Nui. Kenapa? Bisa di-unmute Teh Nui. Iya, Teh Nui belum dengar mungkin ya. Iya, silakan sahabat-sahabat barangkali yang mau berbagi pengalaman. Kita kemarin minggu lalu ada seruan untuk coba deh ijab kabul ya sama Allah Ta'ala. Terus lihat seminggu ini bagaimana, apakah ada kontan gitu ya. Biasanya ada sebuah gerak treatment ilahiyah, dia langsung turun gitu, memberikan treatmentnya. Mungkin teriak-teriak dulu di awal gitu ya, mungkin nangis-nangis dulu, mungkin bingung gitu ya. Tapi kemudian kita jadi paham bahwa kalau tidak begitu, kita akan makin lalai misalkan. Silakan. Testimoni. Oh, mangga Teh Noi, udah siap. Wah, tampilannya kayak TV zaman dulu nih. Iya ini TV. Ini barusan dari ruang sebelah dulu Teh. Jadi saya dengar anak saya panggil ibu katanya. Iya ini Teh. Mau yang cerita yang kemarin. Gimana ceritanya? Ini tentang itu, bagaimana kondisi hati, bagaimana ya semesta kita itu dipancing oleh kondisi hati itu kan? Ya, sebentar. Jadi saya posting tulisan di Facebook itu berapa hari yang lalu, 2 hari mungkin ya. Ya saya pikir-pikir, ya kalau saya pengalaman gitu, soalnya kalau lagi kesel sama suami atau apa misah-misu gitu, selalu ada kesialan. Itu kontan, hitungannya berapa menit, berapa jam, itu tiba-tiba jatuh. Coba aduh itu maluin banget. Naik sepeda, jangan pernah jatuh kayak aneh itu, si stang tuh kayak ketarik ya. Terus jatuhnya di depan tetangga gitu, bubrak, si selutut saya tuh luka, si apa namanya, celananya sampai robek, sampai bolong. Saya masih simpen tuh celananya sampai sekarang, memento. Ya, pengingat ya, sebagai pengingat ya Teh. Betul. Ya. So, what's the story? Apa pengalaman Teh Nui? Jadi hari itu malamnya itu kan kebetulan ada mama lagi ke tempat saya gitu berkunjung. Nah, terus malam hari itu juga mama pulang. Terus ada obrolan segala macam tentang anak sulung saya Teh. Jadi anak sulung saya itu orang yang unik gitu. Apa ya? Setiap keinginan dan jadi nggak sinkron gitu. Pendapatnya dia dengan kami itu sangat berbeda dan bertolak belakang gitu. Nah, tapi mama saya tuh bilangnya sudah doa aja yang tulus dari ibunya. Tapi pagi itu, nah jadi kan saya 6:30 pagi itu jalan kaki antar anak sekolah yang kecil. Perasaan karena dari subuh itu kan udah jadi dia tuh suka minta sesuatu, pengen ngobrol bareng sama saya, tapi di jam yang nggak tepat gitu. Jadi saya seolah-olah seperti mengabaikan dia. Ada rasa tidak nyaman dan kesal kan hari itu. Jadi kesal banget gitu. Tapi dalam perjalanan, jadi saya udah antar anak saya ke sekolah, udah sampai.
Akhirnya saya pulang, jemput lagi karena jaraknya dekat, akhirnya jalan kaki. Di situ saya berpikir begini, rasa tuh masih kesel, masih dongkol ke anak saya yang sulung. Terus ini kenapa sih orang tuh, anak tuh kita sudah kasih nasihat, kasih masukan, tapi kekeh dengan kemauannya sendiri gitu. Nah pada saat ngomel seperti itu, tiba-tiba ada terlintas orang yang pakai seragam, kayaknya kayak petugas kebersihan atau apa gitu, kayak pemulung. Terus saya berpikir, ini orang apa ya? Tiba-tiba maksudnya gini, seolah-olah kayak terbersit hati, kayak memandang bahwa ini orang mencurigakan atau apa gitu ya. Tapi sebelumnya kan sudah ada pikiran yang kusut gitu ya dari sebelumnya tuh, kesal ke anak pas melihat orang. Terus tapi akhirnya saya langsung tersadar, ya Allah, saya kok punya pikiran jelek ya sama orang. Mohon kalau memang ini buruk, mohon saya kasih petunjuk. Saya nggak boleh seperti ini. Saya harus membersihkan hati saya, jangan suudzon sama orang gitu. Itu nggak lama Teh, nggak hitungan menit, 5 menit gitu. Berapa detik saya ditabrak dari belakang Teh, pakai ditabrak sama motor. Saya lagi jalan. Masya Allah. Saya langsung, Astagfirullah. Gitu. Itu konten Terus Teh. Luka sampai jatuh? Jatuh enggak, tapi kan karena saya ditabrak dari belakang, logikanya gini Teh. Ini orang memang ngelawan arah ya. Harusnya kan arahnya cuma satu arah ke sana. Ini orang ngelawan arah, saya kan jalan di sini, dari sisi sebelah sini. Tapi kok ditabrak? Kalau secara logika kan itu dia pasti ngelihat saya dong gitu kan yang lagi jalan. Tapi itu bruk gitu. Saya sampai ngebanting kayak gitu. Udah ngebanting. Akhirnya tadinya saya mau maki-maki Teh. Ini orang kayak nggak ngelihat, nggak punya mata apa ya. Tapi saya langsung astagfirullah ya Allah. Ini Engkau yang ngasih petunjuk, karena saya minta ya Allah jika ini salah tolong tegur saya gitu. Itu langsung konten ditabrak. Akhirnya yang tadinya saya maki-maki, walaupun masih perasaan dongkol, tapi saya bilang ya Allah, saya memaafkan orang yang menabrak saya. Ya Allah, semoga dia selamat sampai tujuan. Karena dia lagi bawa barang banyak dan boncengan. Dia nggak nengok, nggak maaf ya, gitu, nggak gitu. Udah brok gitu, langsung ini cepet gitu, langsung belok kanan. Takut dia? Iya. Langsung kabur? Kabur. Nah itu maksud saya, pada saat kita ya kusut pikirannya, ya tadi misuh-misuh, ngomel gitu. Aduh, saya nggak nyaman gitu. Ini anak kok dikasih tahu begini begitu kok nggak mengerti gitu. Tapi akhirnya, nah saya sudah mulai, saya harus mendoa, kata mama saya harus doain anak. Tapi nggak lama ya itu ada yang melintas orang kan, ini mencurigakan ya apa ya gitu. Akhirnya ya itu istighfar lagi, saya nggak boleh gitu sama orang gitu. Ya itu nggak lama Teh, 5 menit kayaknya baru juga udah gini. Saya langsung bruk dari belakang, saya sampai keganti. Tapi nggak ada orang yang karena memang saya juga jalan lagi berusaha ngatur nafas dan ngatur rasa saya yang tadinya mau gitu kan ke orang itu, minta maaf kagak gitu. Ini main motor kabur gitu ya, kesel kan? Untung motor Teh. Kalau bus Teteh ada di rumah sakit. Kalau itu selalu ada untung terus. Tapi nggak luka-luka apa yang ini enggak sih Teh, cuman mungkin besoknya baru berasa bahwa ini pegel gitu. Pegel, Masya Allah. Yang sebelah kiri sampai yang kaki itu sampai ngilu gitu. Karena ditabraknya kan sebelah kiri, saya sisi kiri. Kalau rumah sakit sih deket ya, saya kan RSHS tinggal nyebrang aja ke situ. Saya kan di Jalan Sederhana Bandung ya. Jadi, ini kan karena kita belajar bersuluk nih ya, apa yang menimpa kita. Kalau kita sekedar nyalahin orang ya gampang ya, tapi nggak belajar dari situ bahwa gini, kenapa Allah izinkan, bener kan? Si motor itu kan izin Allah, nggak mungkin dong. Daun jatuh aja Allah izinkan ya. Motor itu menabrak kita gitu. Dan itu tidak jauh dari sekian menit sebelumnya, Teh Nuh itu memohon sama Allah, tolong tegur saya, gubrak. Tegurannya macam-macam ya, tentu saja dalam hal ini karena posisinya sedang di situ gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana semesta itu demikian ajaib tuh. Dia merupakan cermin 3 dimensi hati kita. Itu yang kalau kata Rumi begini, kamu pikir bintang-bintang di langit mengatur kita? Karena zaman dulu ada orang astrologi ya, kalau bintang ini akan terjadi ini. Kata dia, sungguh hatimu yang mengatur
si bintang tuh bisa berubah tuh konstelasinya, aneh. Bisa berubah gitu. Bisa dengan kekuatan hati seseorang yang demikian berserah diri. Alhamdulillah Teh Nui, terima kasih sudah berbagi ya. Ya, makasih, Jadi Teh. ada berbagai aspek di situ. Pertama ya, kekesalan itu yang harus kita soroti ya. Kita kadang kesel sama pasangan, kesel sama anak. Di situ kan kita merasa lebih tahu bahwa dia seharusnya ngerti dong gitu, ya kan? Ya. Bener nggak? Betul. Di situ kita harus zoom in. Kenapa kesel? Kenapa cannot just let go? Dia mengalami prosesnya apa adanya. Gitu. Kadang tiap anak tuh beda-beda, dia harus berputar, dia harus. Kadang kita kesel dengan perilaku tertentu dari anak atau pasangan, ya, yang kita tuh nggak suka gitu. Tapi tuh ya itu butuh sebuah kebijaksanaan untuk melihat lebih luas gitu. Kalau enggak kita hanya didera oleh kekesalan tiap hari, dari satu kekesalan ke kekesalan lain. Karena kita merasa bahwa harusnya dia nggak begitu. Nah, ini hati-hati nih. Dengan notion bahwa harusnya dia nggak begitu, harusnya dia ngerti. Lalu dia nggak ngerti, gimana dong? Kan nggak bisa maksa. Nah, itu ya. Di situ, di titik itu kita harus lebih, supaya ini tidak terjadi lagi, Teh Nui, atau minimal kalaupun terjadi lagi, kita punya daya respon yang lebih baik menghadapi itu. Kan gemes ya, geram gitu mungkin, jadi kok dia nggak ngerti sih. Nah, itu hal-hal seperti itu ada lonjakan-lonjakan yang kita harus hedging tuh. Kita yang harus memanage ekspektasi kita terhadap apapun. Kok hidup saya begini, kok gini, kok gitu. Itu karena kita punya gambaran, punya wish, punya keinginan bahwa seharusnya seperti ini gitu ya. Tapi kenyataannya, jadi ada gap antara kenyataan dan harapan. Mana yang harus sebenarnya dari secara logika yang lebih mudah diubah adalah harapan kita. Kalau kenyataan susah mengubah, gimana kita mengubah orang lain? Jadi lebih mudah adjust our expectation itu. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Teh Nui. Semoga ini ya, sekarang udah rada mendingan, nggak ada baret-baret gitu. Kebayang kagetnya itu ya dari belakang ditabrak sampai wah. Aku pernah tuh, gitu, tapi sepeda ke belakang. Astagfirullah, ya Allah. Tapi nggak ada yang nolongin karena kebetulan sepi. Untung malunya gitu nggak seberapa. Iya, dia takut dikeroyok gitu apa gitu ya, langsung kabur. Insya Allah, ya. Ya itu juga add into equation gitu, makin kesel kan gitu. Kok nggak bukannya turun, nanya kayak nolong, maaf gitu. Takut ya. Tapi langsung langsung dibelokin. Astagfirullah, istighfar, saya nggak boleh maki orang gitu. Jadi akhirnya ditahan, walaupun ininya kan dug gitu ya Teh, jantungnya bener. Duduk langsung. Aduh, ya itu ya. Langsung berdoain, ya Allah selamatkan dia. Dia mungkin nggak tahu atau nggak lihat gitu karena bawa barang banyak. Jadi berusaha untuk memaklumi orang, akhirnya jadi balik ke anak juga akhirnya. Ya Allah, ya itu tadi ekspektasi saya terlalu tinggi buat anak untuk paham apa yang kita maksud gitu ya. Padahal sebetulnya kita berusaha berempati atau dengan cara bagaimana cara memahami keputusan atau pendapat anak gitu. Jadi dia ada punya sisi yang lain. Betul. Dan proses ya, tiap anak itu punya proses. Kadang, nah ini ordenya itu kita nggak tahu, kita doain aja, kita bimbing sebisa mungkin. Cuma ada yang kita bilang slow learner, tapi saya nggak begitu suka dengan kalimat istilah slow learner tuh kayaknya dibandingkan dengan yang lain dia jadi lemot gitu kok, seolah-olah ya, seolah-olah jadi ya minder gitu. Tapi nggak seperti itu, just different, that's all. Tiap anak tuh punya ritme yang berbeda. Yang satu cepat belajar sesuatu, yang lain agak butuh waktu. Ya nggak apa-apa, ikuti aja gitu. Dan tidak perlu yang cepat-cepat itu selalu hebat gitu. Saya nggak begitu terpukau gitu dengan wah usia sekian udah S3 biasa aja gitu ya. Karena there are more than life than just IQ gitu. Ada EQ, ada spiritual quotient, nggak macam-macam. So, itu cerita dari Teh Nui. Terima kasih Teh Nui. Barangkali yang lain, terima kasih ya. Mau sharing nih gimana semestanya bekerja dengan kondisi hati. Biasanya kalau dengan cerita lebih ya, pengalaman pribadi itu lebih bunyi gitu semua ayat ini.
Contohnya ketika kita bicara tentang musibah ya, bagaimana pengalamannya kalau tanpa musibah ini, tanpa disempitkan, kita udah hilang kemana lah. Udah mungkin secara duniawi kayaknya sukses gitu ya, kesuksesan itu, tapi hatinya kering, hatinya tidak mencari Allah, itu sedih. Tahu-tahu deket usia misalkan ya, udah tua, seperti yang saya tulis kemarin tuh, itu based on true story tuh, si kakek tua yang di deathbed, dirancang kematian, udah hartanya yang dia cari selama ini ternyata cuma jadi ajang rebutan istri sama anak-anaknya. Di akhir hayatnya nggak ada yang ngurusin dia, cuma pembantunya. Sedih. Kadang-kadang sesekali ponakannya datang, sesekali saja gitu. Tapi ya dia menjadi merenung, dia sudah ya nasi sudah jadi bubur. Kalau kata Agim tinggal jadiin bubur ayam yang enak gitu ya. Tapi kita harusnya belajar dari hal-hal seperti itu, bahwa senantiasa kita harus berefleksi, yang sebenarnya saya cari apa sih gitu. Tanya terus itu. Tanya terus berkali-kali, yang saya cari apa sih? Benernya saya cari Allah, jahatnya saya cari kenyamanan. Dari kenyamanan itu bukan Allah. Benernya saya cari Allah, jangan yang saya cari adalah kestabilan. Stability bukan Tuhan. Tapi dia bisa jadi Tuhan buat kita. Jangan-jangan yang kita inginkan stabil ya, semua rumah tangga aman, tak ada riak-riak, anak-anak lancar semua, tak ada bisnis lancar gitu sampai mati. And so what? Please think deeply about this gitu. Karena ayatnya jelas bahwa musibah itu adalah sesuatu yang diwajib. Kamu sungguh-sungguh akan diuji gitu, coba. Sampai bukan kalimatnya kamu akan diuji terhadap hartamu, enggak, kamu sungguh-sungguh akan diuji. Ada penekanan di situ. Beneran gitu akan diuji. Nah, dengan ini kita menjadi melihat ujian, kesempitan, mara bahaya, malapetaka, gonjang-ganjing ya, dalam kehidupan kita harusnya menjadi lebih bermakna. Karena yang membuat itu Allah Ta'ala. Ujian tuh nggak dari Allah ya. Setan nggak bisa mengkreasi sesuatu. Dia hanya mendompleng gitu sesuatu. Semua dari Allah Ta'ala. Desainnya semua dari Allah Ta'ala. Nah, tapi di balik itu ada sesuatu yang harus tumbuh. Well. So, let's share. Silahkan, kalau ada yang mau share di chat juga boleh. Mbak Putri, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kedengeran, Mbak. Ntar agak putus-putus nih sekarang. Suara pembaca layarnya bocor ke headset. Oh iya ya, ini lebih jelas ya. Silakan Mbak Putri. Halo. Ya. Kedengeran ya Teh? Kedengeran sekarang? Ya, terdengar Mbak. Iya, ini mau share aja. Dulu jadi kan saya tuh pernah sering dengar kalian Teh kalau ini kaitannya sama ujub sih. Jadi kan kalau kayak ketika kita meraih sesuatu, itu kan kadang tuh yang paling kenceng kan kita mikirnya, wah ini karena aku udah berusaha sekeras mungkin. Ini karena aku udah tahajud, aku udah gini-gini gitu. Kan ingatnya tuh sama usaha sendiri ya Teh. Waktu kan terus kan bukan karena kamu, itu tuh kan kalau orang ini tuh pasti akan bilang ini karena pertolongannya Allah gitu kan. Itu kan kayak masih ya tapi kan selain karena pertolongan Allah itu juga karena usahaku gitu. Iya. Entah kenapa tuh lewat kesempitan yang sekarang dialamin itu tuh jadi kayak lebih bunyi. Somehow tuh Allah jadi ngajarin, iya ya, itu kalau bukan karena pertolongannya Allah ya nggak akan sampai di titik ini. Apalagi kan kalau sekarang itu kan apa ya Teh, hal-hal yang dulu tuh sebenarnya jadi sandaran tuh kayak udah nggak bisa dijadiin sandaran kan, kayak kalau cuma ngandelin kemampuan sendiri
untuk akhirnya bisa nemuin sesuatu yang baru, untuk bisa bisa kayak hidup lagi gitu tuh kan kayak impossible gitu, kayak rasanya kan tadinya kayak ya udah selesai cita-cita, ya udah apa kabar lah gitu. Jadi lewat ini tuh kayak jadi gara-gara si sandaran ini hilang kan, jadi kayak ya iya ini kalau bukan karena pertolongan Allah tuh ya nggak mungkin jadi kayak gini gitu. Ya sering dihadapin sama hal-hal yang kayak gitu itu karena yaitu sandarannya hilang. Jadi kita kemungkinannya gitu. Jadinya tuh kayak gitu. Jadi sekarang iya ya. Emang kalau bukan karena pertolongan Allah tuh nggak bisa sampai di titik ini. Dan benar-benar sih ternyata tuh kalau diresapi tuh lewat kesempitan yang itu banyak banget hikmah yang akhirnya tuh sadar banget kalau mungkin aku dulu terlalu sombong atau semacam. Sekarang kan sering banget ini ya Teh, dulu tuh saya tuh bukan alhamdulillah kayak kalau di sekolah ataupun di kampus gitu tuh ya tengah bisa nyambung gitu. Sekarang tuh kan kadang dihadapin sama situasi yang belajarnya tuh kan harus pakai penyesuaian gitu. Sedangkan kalau dosen ngajar di kelas kan disamaratakan kan dengan cara yang lain gitu kan, kelasnya inklusi nih. Sekarang kuliah tuh udah apa sih lagi sudah apa gitu, nggak paham sama sekali. Ya, sambungannya hilang. Iya, sambungannya ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Iya, jadi terima kasih Mbak Putri sudah sharing ya. Memang manusia itu kalau semuanya lancar, semua lapang, kelapangan itu cenderung membuat kita tersesat. Secara logika gampang saja. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita 50-50% chance-nya salah, benar nggak ngambil keputusan. Tapi kalau ada 10 pilihan, maka kans kita mengambil itu makin kecil. Bayangkan kalau ada 100 pilihan. Penyempitan itu cuma gini, nggak ada pilihan kamu mesti ke sana. Ya. Kita lihat sebagai sebuah penyempitan ketika dalam kondisi tidak ada pilihan. Tapi sebenarnya itu rahmat Allah untuk membuat kans kamu benar 100%. Jadi saya arahkan kamu ke jalan yang lebih benar. Karena kamu sudah menyimpang terlalu jauh. Disempitkan. Nggak ada pilihan, kita mesti ke sana. Itu rahmat Allah betul-betul. Rahmat Allah Ta'ala. Nah, masalahnya kan kita ini, bayangkan, meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, kan ditanyanya man rabbuka, siapa yang selama ini mengurusi kehidupan kita. Kan kalau kita tidak punya pengalaman, pernah ditolong Allah langsung ketika orang lain menolak, gitu, pernah tiba-tiba dilapangkan kesulitan dengan aneh bin ajaib ketika semua pintu rasanya tertutup gitu. Di situ kita kemudian mulai, oh ya Allah, iya ya gitu. Kok bisa ya gitu. Padahal kan cuma segini pemasukan pendapatan, tapi kok bisa nyekolahin anak. Itu ada tukang beca di jalan di Bandung tuh 12 anaknya, sekian jadi dokter. Tukang beca. Nggak masuk akal ya. Jadi kalau Allah, itu fungsi takwa. Dan kita tuh sering dengar cerita kayak gitu ya, tapi kok kadang-kadang nggak menjejak gitu. Nah, kadang-kadang yang harus kita hedging adalah kita mesti istighfar banyak-banyak, sahabat-sahabat. Supaya musibah itu, kita ada shortcut sebenarnya, walaupun itu ada. Ketika kita sudah, kalau Allah lihat tidak perlu dibersihkan, ya tidak ada yang perlu dibersihkan. Makanya tanda afdolnya keimanan seseorang adalah ketika dia mendapatkan sebuah musibah yang bukan diakibatkan dari dosa hatinya. Itu pure, benar-benar Allah turunkan. Itu afdol. Contoh Nabi Ayub. Itu kan benar-benar Allah, kamu akan saya uji ya, dibilang seperti itu, bukan karena dari
hatinya gitu. Nah, jadi buat kita oleh-olehnya adalah hari ini cobalah istighfar banyak-banyak ya. Kadang-kadang musibah atau bencana di dalam kehidupan kita itu dipancing oleh omongan kita sekian tahun yang lalu. Kita nggak sadar tuh. Kita pernah ngomong sompral misalkan ya, nggak akan bisa gitu. Bener, sampai sekarang nggak bisa tuh. Tentang satu, coba ingat-ingat lagi. Pasti Allah akan bantu, memorinya akan dimunculkan. Istighfar di situ. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau di-mi'rajkan, kan beliau saat mi'raj itu melihat ada sebuah kaum yang gila-gilaan membuat dosanya. Itu nggak pernah lihat seperti itu. Saking geramnya dia, saya bilang, ya Allah, hancurkan itu, kok keterlaluan itu mereka. Nggak tahu saya tidak disebutkan jenis dosa apa yang mereka lakukan sampai sang Nabi memohon kepada Allah agar mereka dimusnahkan. Kejadiannya adalah sekian puluh tahun kemudian beliau harus menunggu sampai dapat Ismail. Kalau nggak salah usia 80-an tahun ya. Itu nggak lama, nggak sebentar kan nunggunya. Setelah itu dapat amr, keputusan Allah, si bayi Ismail sama ibunya harus ditinggalkan di tengah padang di Mekah gitu. Yang kemudian nanti jadi ada sumur Zam-Zam, Ka'bah ada di situ. Ismail sudah dewasa, ya sudah remaja gitu ya, anak. Datang lagi keputusan bahwa harus menyembelih. Coba bayangkan, itu epic lah Ibrahim. Nanti kita akan mungkin gelombang berikutnya kita akan mendalami tentang Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Ibrahim pisaunya ditempel ke lehernya, berteriak dia menyeru Allah Ta'ala, ya Allah, tuh ini kan anakku. Gitu. Nah, di situ Allah kemudian mengatakan, kamu ingat nggak dulu ketika kamu Isra Mi'raj kan melihat sekian ini kejadian puluhan tahun lalu gitu ya? Oh ya, saya ingat. Dan kamu di situ minta kepadaku untuk memusnahkan umat itu, betul? Iya, katanya. Dan mereka kan ciptaanku, ini sama anak. Yes, anak. Allah tidak punya anak tentu ya, tapi ada suatu keterikatan, kadedeh gitu kalau kata Sunda, ada kesayangan tertentu terhadap ciptaannya. Nah, Ibrahim kemudian merasakan di situ. Coba bayangkan. Jadi barangkali nih sahabat-sahabat, kita dulu pernah ada orang, kan ke Rasulullah gitu, kalau ada orang berbuat dosa, misalkan ya, atau khilaf, terus hati kita mengutuk, dasar gitu-gitu, itu tercatat tuh. Dan dia tidak akan mati sebelum dia melakukan kesalahan yang sama, seperti apa yang dilihatnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, barangkali kita nonton TV, sinetron, kisah artis, terus kita mengutuk, nggak sadar, sekian tahun kemudian, kejadian kita persis mengalami apa yang kita kutuk itu. Mendingan kita dari sekarang istighfar. Kadang-kadang kita nggak ingat, jadi kita istighfarnya tambah gitu. Ya Allah, aku mohon maaf atas hal-hal yang aku khilaf mengatakan. Minta maaf, barangkali itu bisa membantu kita agar musibah itu tidak bertubi-tubi gitu ya, atau levelnya jadi turun gitu ya, karena kita sudah humble kepada Allah Ta'ala dan mengakui sekian banyak hal sudah terlewat dalam kehidupan kita, dan barangkali banyak cetusan-cetusan lisan, ataupun kalau tidak diucapkan hati, kan Allah Maha tahu juga. Istighfar yuk kita banyak-banyak supaya kita menghindari musibah yang terlalu bertubi-tubi gitu. Dengan itu kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi bekal bahwa walaupun demikian, walaupun musibah itu turun, pada akhirnya adalah sebuah kebaikan. Tidak ada sesuatu hal melainkan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan dilihat manis biasanya pada akhirnya. And meanwhile kita mesti sabar, saling tawasobil hak, tawasobi sober seperti ini. Ya, semoga makin menguatkan di antara kita semua, sama-sama ya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Silahkan melanjutkan aktivitas, siap-siap buka puasa. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.